Baik, kita ketemu lagi di video kali ini. Dan video kali ini adalah lanjutan dari video pembahasan latihan yang sebelumnya sudah membahas nomor 1 sampai nomor 10. Sekarang kita akan lanjutkan dengan membahas nomor 11 sampai nomor 20. Nah, untuk pembahasan nomor 11 sampai nomor 20 ini, yang paling utama untuk diperhatikan adalah nomor 11 dan nomor 16 ya, ini harus cermati. Sedangkan untuk yang lainnya hampir mirip bahasannya dengan nomor 1 dan sampai nomor 10 sebelumnya ya. Baik, kita bisa mulai pembahasan kita. Perhatikan untuk nomor 11 ada kata tuarok ya. O yang di sini diberi tekanan sehingga dia adalah fonem. Dengan O yang pertama adalah archifonem. Ya, jelas ya bedanya ya. Di sini ada tekanan, di sini tidak ada. Lalu R dan V persis di sebelah vokal, makanya menjadi fonem. Ya. G ini adalah bunyi oklusif, masuk kategori oklusif frikatif ya, di akhir, sehingga dia harus menjadi tidak bersuara, hukum 6.1. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah T. Ya, bunyi T di sini berada di sebelum ya, berada di sebelah V sebelumnya, dan ada hukum 6.3 yang menyatakan bahwa tidak ada netralisasi. Nah, untuk hukum 6 itu sebenarnya mengatur netralisasi yang terkait dengan bunyi bersuara dan tidak bersuara. Jadi tidak ada netralisasi di sini dalam artian tidak ada netralisasi bunyi bersuara dan tidak bersuara. Perhatikan di sini V bersuara, T tidak bersuara. T tidak akan diubah menjadi D. Kenapa? Karena seperti dilihat di hukum 6.3 di sini ada kata lain tuwayih, duwayih. Perhatikan di sini V, di sini V, di sini ada T, di sini ada D. Dua-duanya tetap dipertahankan T dan D. Kenapa? Karena dua kata ini memiliki arti yang berbeda. Makanya sebelum V, perhatikan di sini sebelum V tidak ada netralisasi bersuara dan tidak bersuara. Jadi tidak akan mengubah T ini yang tadinya tidak bersuara menjadi D. Kenapa? Karena kalau sampai diubah menjadi D nanti akan menjadi duwayih. Padahal antara kata tuwayih dan duwayih ini memiliki arti yang berbeda. Makanya sekali lagi tidak ada netralisasi bunyi sebelum bunyi V. Dan itu berlaku untuk kata tuarok juga untuk bunyi T ini. Jadi tidak ada netralisasi bunyi bersuara tidak bersuara untuk T, sehingga T tidak berubah menjadi D. Dia tetap, maka dia diperlakukan seperti fonem. Ya, jadi tidak ada hukum netralisasi yang berlaku untuk dia. Dia diperlakukan seperti fonem. Ya sini ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Baik, selanjutnya kita ke nomor 16 dulu ya, nggak apa-apa. Kita pastikan kita bahas yang nomor 16. Perhatikan A bertekanan, dia fonem, sehingga Y dan I vokal yang lain yang ada di kata ini menjadi archifonem. L, C dan R fonem karena persis berada di sebelah vokal. Jadi R, C dan L fonem karena berada persis di sebelah dari vokal. S ini masuk ke ya 6.1 ya, bunyi bersuara tidak bersuara di akhir akan menjadi tidak bersuara. Oklusif dan frikatif di akhir akan menjadi tidak bersuara. Dan perhatikan di sini bunyi terakhir adalah S. Saya ingatkan bahwa miyakisnak bukan bunyi tapi hanya tanda. Jadi bunyi terakhir di kata ini adalah S ya, archifonem. Nah, bagaimana dengan gugusan konsonan yang ada di sini? Ada V, S dan T. Nah, ini sebenarnya hampir sama
kasusnya seperti kata Zdraswi yang ada di 9.3. Perhatikan 9.3. Rubusannya sama ya. Ini VST, ini juga VST. Perhatikan 9.3. Di sini ada perkecualian. Perhatikan V tidak dibunyikan dalam kata чувства dan Zdrasvice. Jadi langsung S yang dibunyikan. Nah, ini juga berlaku untuk V. Sehingga TSV ini semuanya arkifonem, tetapi sangat mungkin bunyi V di sini hilang atau tidak terdengar. Jadi orang akan membacanya strechalis. Bunyi itu tidak terdengar. Ini akan terdengarnya ada menjadi strechalis. Kenapa? Karena ya, dia menjadi bunyi ya, hilang gitu ya. Dan kalaupun tetap mau dikasih tanda, dia adalah arkifonem. Ya, jelasin ya. Kasusnya sama seperti kata Zdrasvice. Yaitu nomor 11 dan nomor 16 yang harus dicermati. Sekarang kita balik lagi ke nomor 12, kata piesnya. Y diberi tekanan fonem sehingga ya menjadi arkifonem. N dan P sama-sama persis di sebelah vokal, maka dia menjadi fonem. Sedangkan S menjadi arkifonem. Perhatikan antara S dan N ini yang terjadi nanti netralisasi bunyinya hanya terkait dengan keras lunak. Tidak bersuara tidak bersuara. Kenapa? Karena N tidak memiliki sifat bersuara tidak bersuara. Ya. Jadi netralisasi hanya akan terjadi apabila memiliki komponen yang slot yang sama. Misalnya bersuara tidak bersuara, keras lunak gitu ya. Dan di sini antara S dan N karakteristik yang samanya adalah berkaitan dengan keras lunak. Ya sih, dan ini yang terjadi adalah hukum 7.6. Oke. Selanjutnya untuk kata shaggy, ini semuanya adalah F. Kenapa? Karena kecuali A ya. Karena I diberi tekanan fonem, G dan Sh persis di sebelah vokal sehingga fonem. Sehingga ini A maka tidak diberi tekanan menjadi arkifonem. Nah, nomor 14 kata lotka ya, O fonem, A arkifonem, K dan L fonem ya. Sedangkan D adalah arkifonem karena nanti akan ada pengaruh dari K kepada D. Jadi ini adalah hukum umum, tapi sebenarnya juga ada yang menyatakannya, yaitu 6.2. Yang perhatikan ini yang berlaku bersuara tidak bersuara dan keras lunak. Jadi D mengikuti seluruhnya pada K. Selanjutnya nomor 15 yang istimewa adalah karena ada vokal yo. Kalau ada vokal yo maka tekanannya ada di vokal yo ini. Maka dia fonem, sedangkan vokal yang lain adalah arkifonem. K, L, dan N fonem. Ya. Sedangkan P dan K, perhatikan ada hukum yang mengaturnya, terutama 7.3 dan 6.2. Perhatikan antara P dan K berlaku hukum umum juga, dalam artian P akan mengikuti semua K karena baik P maupun K memiliki bersuara tidak bersuara keras lunak. Sedangkan K dan L, K hanya mengikuti masalah keras lunaknya saja karena L tidak punya sifat bersuara dan tidak bersuara. Perhatikan itu ya. Baik. Sedangkan untuk 17 kata Jabredu
Perhatikan U diberi tekanan fonem, sehingga Y dan A adalah archifonem. D, R, dan Z itu fonem. Perhatikan persis di sebelah vokal. Sedangkan B ini adalah archifonem. Ada 7.3. Dan B dipengaruhi R hanya berkaitan dengan keras lunak, ya. Karena R tidak punya sifat bersuara tidak bersuara. Ya. Baik. Sekarang nomor 18, Loshka. Perhatikan O diberi tekanan fonem sehingga A archifonem. K, L persis di sebelah vokal fonem. Sedangkan J di sini, J dia dipengaruhi secara kuat oleh K. Hukum 6.2. Dan J ini mengikuti K. Walaupun memang ada pernyataan bahwa J akan selalu keras, ya. Baik. Tapi nanti J ini akan dipengaruhi oleh K, dia akan berubah menjadi mengikuti pengaruh BK sebagai yang tidak bersuara. Perhatikan apa beda antara J dan K. Kita lihat. J bersuara, sedangkan K tidak bersuara. Nanti J akan mengikuti K dari bersuara menjadi tidak bersuara, dan pasangan J untuk tidak bersuara adalah sh. Ya. Sehingga J akan mendapat pengaruh dari K berkaitan dengan bersuara tidak bersuara dan keras lunaknya. Jadi J tidak lagi bisa mempertahankan dirinya tetap menjadi J, tapi dia akan terkena pengaruh dari K. Jelas, ya. Nomor 19, bunyi terakhir perhatikan adalah B, bukan miyakisnak, ya. Sekali lagi miyakisnak bukan bunyi, miyakisnak adalah tanda. Vokal yang diberi tekanan adalah O, sekali dia adalah fonem, dengan U archifonem. L dan G fonem. Dan B sebagai bunyi terakhir ada bersuara tidak bersuara, oklusif dan frikatif di akhir akan menjadi tidak bersuara, hukum 6.1, ya. Dan bagian nomor 20, padruga. U fonem bertekanan, ya, vokal yang bertekanan sehingga dia adalah fonem, sehingga U dan A menjadi archifonem. Jadi U sebagai vokal yang bertekanan menjadi fonem, O dan A archifonem. G, R, dan P fonem karena persis di sebelah vokal. Sedangkan D di sini dia adalah archifonem. Ya, ada hukum yang mengaturnya, yaitu hukum 7.7, ya. Dan tahu sebelum R. Nah, di antara D sama R mempengaruhi D hanya berkaitan dengan keras lunak saja. Kenapa? Karena R tidak memiliki sifat bersuara tidak bersuara, sehingga dia tidak bisa mempengaruhi D untuk hal yang berkaitan dengan bersuara tidak bersuara. R hanya akan mempengaruhi D berkaitan dengan keras lunak sesuai dengan hukum 7.7. Demikian untuk video yang kedua. Baik video pertama dan kedua, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di WA group atau tulis komen di bawah video ini, ya. Mohon maaf untuk kedua video ini ada suara latar, ya, ayam, suara kokok ayam yang mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu, dan tetap bisa berfokus pada pembahasan kita untuk penentuan fonem dan archifonem ini. Terima kasih. Silakan menyimak, dan sekali lagi silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau dikonfirmasi dalam WA grup kelas masing-masing, ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.